Kadang, orang yang paling kita remehkan justru diam-diam menyimpan cahaya paling terang. Kadang, seseorang yang terlihat kecil, dianggap tidak mampu, bahkan dihina di depan umum, ternyata memiliki kemampuan yang bahkan tidak dimiliki orang-orang yang menghinanya. Hari ini, kita akan menyaksikan kisah luar biasa tentang seorang office boy bernama Rico, pria sederhana yang setiap hari direndahkan dan dianggap tidak berharga oleh dua CEO cantik di kantornya. Namun tanpa mereka tahu, Rico menyimpan kemampuan yang bahkan tidak dimiliki seluruh jajaran manajemen perusahaan. Ketika hari besar perusahaan tiba, saat investor luar negeri datang dan masa depan perusahaan berada di ujung tanduk, dialah orang yang paling mereka hina, yang akhirnya menjadi penyelamat semua orang. Siapa sebenarnya Rico? Bagaimana seorang OB yang diremehkan bisa menguasai 5 bahasa asing? Dan bagaimana dua CEO arogan itu akhirnya menyesal seumur hidup? Semua jawabannya akan terungkap dalam kisah lengkap 7 episode ini. Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena setiap detiknya membawa pelajaran yang menggetarkan hati. Sebelum kita mulai, saya mengajak teman-teman semua untuk dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah menyentuh dan penuh hikmah seperti ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Semoga yang menonton diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang lapang, dan keberkahan dalam setiap langkah. Semoga apapun masalah yang sedang kalian hadapi hari ini, Allah mudahkan satu persatu jalannya. Amin. Langit Jakarta masih diselimuti warna abu-abu ketika gedung megah PT Aruna Global mulai dipenuhi karyawan. Suara langkah kaki, dering telepon, dan dentingan lift seperti ritme pagi yang biasa. Namun bagi Rico, office boy yang selalu datang paling awal, pagi adalah waktu paling tenang sebelum segala bentuk cibiran mulai bermunculan. Dengan seragam biru tua yang selalu terlihat bersih meski warnanya sudah pudar, Rico berjalan membawa nampan berisi 2 cangkir kopi ke ruangan utama tempat 2 CEO perusahaan bekerja, Alia Rahma dan Marina Prameswari. Keduanya terkenal cantik, elegan, sekaligus arogan. Bukan hanya staf yang takut pada mereka. Bahkan manajer pun sering menunduk ketika berhadapan langsung. Rico mengetuk pintu pelan. "Permisi, Bu. Kopinya sudah siap." Alia menoleh sekilas, lalu mengangkat alis dengan ekspresi merendahkan. "Oh, si OB tampan datang," ucapnya dengan nada mengejek yang membuat Marina tertawa kecil. Marina menambah, "Kopinya jangan tumpah ya. Kamu kan gak sekolah tinggi, takutnya gak ngerti mana kopi panas mana kopi dingin." Karyawan di ruangan itu saling melempar pandang, sebagian menahan senyum, sebagian merasa kasihan namun tak berani membela. Rico hanya menunduk, tetap tersenyum tipis seperti biasa. Ia meletakkan kopi dengan hati-hati. Namun Alia belum selesai. "Rico," panggilnya, "kamu ngerti nggak kalau investor luar negeri bakal datang minggu depan? Jangan sampai kamu ketemu mereka. Malu perusahaan." Marina menambahkan dengan suara keras. "Iya, kamu kan nggak bisa bahasa Inggris. Please stay jauh-jauh dari ruang rapat nanti. Kita butuh image profesional, bukan OB kampungan." Tawa kecil memenuhi ruangan. Rico berdiri diam, menerima semuanya. Bukan karena dia tidak tersinggung, tapi karena ia tahu membalas hanya akan memperburuk keadaan. "Baik, Bu," jawabnya pelan. Saat keluar dari ruangan, seorang staf HRD mencoba tersenyum simpati padanya. "Sabar ya, Ko." Rico mengangguk dan kembali bekerja. Ia memunguti dokumen, membersihkan meja, menyapu koridor, dan melakukan pekerjaannya dengan telaten. Namun ucapan yang menghina itu terus terngiang di kepalanya. Saat istirahat siang, ia duduk di pojokan pantry yang jarang dipakai. Dari tas lusuhnya, ia mengeluarkan sebuah buku tebal berjudul Practical English Grammar for Business Communication. Tangannya membuka halaman disertai catatan kecil penuh tulisan rapi. Tak hanya itu, di dalam tasnya terdapat buku bahasa Jepang, Mandarin, Arab, dan Prancis. Semuanya penuh dengan stabilo dan coretan. Sebuah rahasia besar yang tak pernah diketahui siapapun di kantor itu. Ia mempelajari kalimat-kalimat rumit sambil menggumamkan artikulasi pelan. "Good morning. Thank you for coming. Watashi wa Rico desu." Ada semacam keheningan sakral dalam cara ia belajar, seolah buku-buku itu adalah satu-satunya tempat ia bisa bernapas bebas.
Sesekali ia teringat ucapan Alia, memalukan perusahaan. Entah mengapa, kata itu bukan membuatnya marah, melainkan sedih. Ia tidak pernah mengganggu siapapun. Ia hanya bekerja untuk menepati janji kepada seseorang. Sebuah janji yang terus mendorongnya bangun setiap pagi. Saat hari mendekati sore, Rico kembali bekerja. Namun kini wajahnya tampak lebih diam dari sebelumnya. Ia bertanya-tanya sampai kapan harus menerima perlakuan seperti ini. Yang tidak ia tahu, hari-hari berikutnya akan membawa penghinaan yang lebih besar, sekaligus kesempatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Episode 1 berakhir dengan adegan Rico menatap jendela gedung tinggi, buku-buku bahasanya berada di pangkuan. Tatapannya jauh, namun matanya menyiratkan tekad yang belum pernah padam. Keesokan harinya, suasana kantor terasa lebih gaduh dari biasanya. Alia dan Marina tampak sedang membicarakan persiapan presentasi besar. Mereka mengenakan gaun kantor elegan dan riasan sempurna seperti biasa, membuat semua orang segan sekaligus ingin memuji. Saat Rico sedang mengepel lantai di depan ruang meeting, Alia lewat sambil menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Gaya kamu itu loh, Ko. Seragam OB tapi wajah sok tampan," komentarnya sambil tertawa. Marina menyusul dari belakang. "Kasihannya. Ganteng dikit tapi bodoh. Gak bisa bahasa Inggris, gak bisa kerja rapi, tapi sok percaya diri." Beberapa staf yang sedang lewat tertawa canggung, tak berani membela Rico. Sebagian bahkan mulai menjadikan Rico bahan olok-olok di antara mereka. Jangan panggil Rico, panggil saja Mer. No English, celetuk salah satu staf marketing. "Wah, jangan-jangan besok investor kabur gara-gara OB bau pel lantai," balas staf lain. Rico hanya diam, tetap mengepel lantai seperti tidak mendengar apa-apa. Dalam hatinya, ia berusaha keras menahan rasa sakit itu. Ia telah terbiasa menghadapi cibiran. Namun kali ini terasa lebih menusuk karena terjadi di depan banyak orang. Siang hari, kejadian yang lebih parah terjadi. Rico diminta menaruh berkas penting di ruang direktur. Namun karena salah informasi, ia meletakkan berkas itu di meja yang salah. Kesalahan itu kecil. Namun staf-staf kantor langsung menjadikannya kambing hitam. "Rico, kamu itu bisa baca nggak sih?" bentak seorang supervisor. "Makanya sekolah jangan cuma SMP," timpal staf lain. Alia dan Marina muncul tidak lama kemudian. Wajah mereka penuh amarah, meski mereka tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Astaga, Ko, kamu bikin malu perusahaan terus," seru Alia. "Gini nih kalau OB kerja pakai otot doang tanpa otak." Marina menggeleng sambil memandangnya dari atas ke bawah. "Kamu tuh cocoknya kerja angkut barang di gudang, bukan di kantor bertaraf internasional kayak gini." Rico menunduk dalam-dalam. "Maaf, Bu. Saya salah dengar informasinya." Namun rasa malu itu tidak pergi begitu saja. Ia mengikuti Rico sepanjang hari, membuat langkahnya terasa berat setiap kali ia berjalan melewati karyawan lain. Malam harinya, kantor mulai sepi. Hanya beberapa lampu yang masih menyala. Rico duduk sendirian di ruang cleaning room, membuka tasnya yang lusuh. Di dalamnya, terdapat 5 buku bahasa asing yang sudah berusia bertahun-tahun. Halamannya penuh dengan coretan dan catatan kecil. Ia mengambil buku bahasa Mandarin, membuka halaman 124, dan mulai mengulang kalimat. "Ninho, WKYBNGNMA. Halo, bisakah saya membantu Anda?" Namun kalimat itu tersendat. Rico berhenti membaca dan menutup buku perlahan. Kilas balik menghantam pikirannya. Tentang ibunya yang dulu menyemangatinya belajar bahasa asing, tentang janji yang ia buat sebelum sang ibu meninggal, tentang mimpinya bekerja di luar negeri tapi terhalang keadaan ekonomi keluarga. Air matanya hampir jatuh. Namun ia menahannya. Rico belum menyerah, bisiknya pelan. Di lantai yang sama, tanpa Rico sadari, salah satu manajer lewat dan melihat sekilas apa yang sedang ia pelajari. Namun manajer itu tidak berkata apa-apa, hanya menatap dengan rasa penasaran sebelum melanjutkan langkahnya. Di akhir hari, Rico berjalan pulang di bawah lampu jalan yang temaram, memeluk erat tas berisi buku-buku itu. Ia tidak tahu bahwa semua hinaan yang ia terima hanyalah awal dari badai yang lebih besar, sekaligus awal dari perubahan hidupnya. Seminggu berlalu cepat. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari presentasi besar PT Aruna Global kepada para investor luar negeri. Seluruh perusahaan berada dalam mode siaga tinggi.
Dekorasi ruangan dirapikan, proyektor diuji berkali-kali, dan direktur utama berulang kali mengingatkan staf untuk tampil profesional. Alia dan Marina tampak paling sibuk. Mereka mengenakan setelan formal yang mewah dan berlatih bahasa Inggris di depan cermin. Setiap kalimat diucapkan dengan aksen yang berlebihan. Namun mereka percaya diri sepenuhnya. Marina, kamu yakin sudah hafal? Tanya Alia sambil berjalan cepat. Tentu. Investor Amerika itu pasti terkesan sama kita. Jawab Marina dengan senyum percaya diri. Sementara itu, Rico sedang menata kursi di ruang rapat besar. Meski tidak terlibat dalam presentasi, ia ingin membuat segalanya rapi sebelum para investor datang. Namun ketika Alia melihatnya di dalam ruangan, ia langsung berseru keras. Rico, keluar. Kamu jangan sampai kelihatan waktu investor masuk. Marina menambahkan, kamu OB, jangan dekat-dekat ruangan ini. Kita nggak mau ada bau pel saat investor datang. Beberapa staf tertawa kecil, meski beberapa lainnya terlihat tidak nyaman. Rico menunduk. Baik, Bu. Saya keluar sekarang. Saat ia melangkah pergi, ia masih sempat mendengar Alia berkata, kalau ada OB kayak dia sih, perusahaan bisa kelihatan miskin. Ucapan itu menusuk hati Rico. Namun ia tetap melangkah tanpa membalas. Ia berdiri di luar ruangan, mengawasi dari kejauhan, memastikan semuanya siap. Ada rasa bangga dalam dirinya melihat perusahaan bersiap menyambut tamu luar negeri meski ia tidak dilibatkan. Jam 10 pagi, iring-iringan investor dari Amerika dan Jepang tiba. Para karyawan berdiri rapi, tersenyum penuh hormat. Direktur utama menyambut mereka dengan hangat. Sementara Alia dan Marina langsung mengambil alih sebagai perwakilan resmi presentasi. Keduanya berjalan penuh percaya diri menuju ruang rapat besar. Namun sebelum pintu tertutup, Marina sempat melihat Rico berdiri di kejauhan dan berbisik. Tuh kan, masih kelihatan juga OB itu. Ganggu pemandangan. Rico hanya menunduk. Ia sudah terbiasa dengan ucapan seperti itu. Namun di dalam hatinya, ia merasa sedikit sedih. Karena ia tahu semua kata-kata itu tidak benar. Ia tidak memalukan perusahaan. Dia justru punya kemampuan yang bisa membantu, tapi tak seorang pun pernah memberinya kesempatan. Ia tidak tahu bahwa hari ini adalah hari ketika semua kebenaran itu akhirnya akan terungkap. Presentasi dimulai dengan slide pembuka yang tampak meyakinkan. Alia berdiri dengan tegap di depan layar, sementara Marina berada di sampingnya. Good morning, everyone. Ucap Alia dengan aksen Inggris yang dibuat-buat. Investor Amerika tersenyum sopan. Namun beberapa sudah bertukar pandang seperti menilai. Alia mulai menjelaskan angka-angka laporan keuangan. Namun baru 5 menit, investor Amerika mengangkat tangan. Excuse me, is this the correct operating income? It seems inconsistent with the previous quarter. Alia langsung gugup. Yes, this is, operating, company, money, from the quarter that, before quarter. Investor mulai bingung. Marina buru-buru maju mengambil alih. Namun ia justru menyebut angka yang salah. Our revenue is increasing at 300% this month. Padahal data sebenarnya hanya 30%. Investor Jepang berbicara pelan kepada temannya, terlihat ragu. Masalah makin parah ketika investor Jepang mencoba mengajukan pertanyaan dalam bahasa mereka. Marina mencoba menjawab dengan bahasa Inggris terbata-bata, lalu salah menerjemahkan istilah teknis. Situasinya menjadi kacau. Direktur utama mulai gelisah. Para manajer panik karena investor terlihat makin frustasi. Setelah hampir 20 menit, seorang investor berkata tegas. Do you have anyone who can give us clear explanation? A proper translator. Maib? Ruangan menjadi hening. Alia dan Marina saling berpandangan panik. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mahir bahasa asing. Staf-staf lain langsung menunduk. Investor berkata lagi, if there is no translator, we may need to postpone this meeting. Direktur pucat wajahnya. Keputusan itu bisa membuat perusahaan rugi besar. Ketegangan mencapai puncaknya. Semua orang tidak sadar bahwa penyelamat mereka berdiri tepat di luar pintu. Saat investor mulai berdiri hendak meninggalkan ruangan, pintu rapat tiba-tiba terbuka. Rico berdiri di sana dengan wajah ragu namun tekad kuat. Maaf, apakah saya boleh membantu? Tanyanya pelan. Semua mata memandangnya dengan ekspresi tak percaya.
Alia berbisik keras. Riko, ini bukan tempat OB. Namun investor Amerika berkata, You want to help? Do you speak English? Riko mengangguk. Yes, sir. I can help explain the report. Semua terdiam. Investor memberi isyarat. Alrik, please proceed. Riko melangkah maju, mengambil pointer, dan mulai berbicara dengan bahasa Inggris fasih sempurna. Ia menjelaskan angka-angka laporan dengan lancar, merinci proyeksi pertumbuhan, dan menjawab seluruh pertanyaan teknis tanpa ragu. Investor Amerika langsung berubah ekspresi, dari frustrasi menjadi kagum. Selesai menjelaskan bagian bahasa Inggris, investor Jepang mulai berbicara dalam bahasa mereka. Tanpa ragu, Riko menjawab dengan bahasa Jepang yang halus dan sopan. Ya, bagian ini menunjukkan tingkat pertumbuhan kuartal sebelumnya. Investor Jepang tersenyum lebar. Kemudian seorang investor Cina mengajukan pertanyaan. Riko langsung menjawab dalam bahasa Mandarin yang jelas. Ini adalah rencana investasi jangka panjang perusahaan. Lalu ia menjelaskan slide berikutnya dalam bahasa Prancis untuk tamu dari Eropa, dan menutupnya dengan bahasa Arab saat salah satu investor Timur Tengah berbicara. 5 bahasa. Lancar. Sempurna. Ruangan sunyi. Semua wajah terkejut. Alia dan Marina terlihat pucat. Mulut mereka terbuka. Namun tak ada suara keluar. Investor berdiri dan bertepuk tangan. Your company is lucky to have a talent like you. Direktur menatap Riko dengan mata berkaca-kaca, antara lega dan bangga. Hari itu, Riko bukan lagi OB tak dianggap. Ia adalah penyelamat perusahaan. Setelah para investor keluar dengan puas, suasana kantor berubah drastis. Orang-orang yang sebelumnya meremehkan Riko kini menatapnya dengan mata kagum dan bersalah. Alia dan Marina mendekati Riko dengan wajah merah dan suara bergetar. Riko, kami minta maaf, ucap Marina lirih. Alia menunduk dalam-dalam. Kami salah sudah meremehkan kamu. Kamu, luar biasa. Staf lain ikut meminta maaf. Beberapa bahkan menangis karena merasa telah berlaku kejam. Namun Riko hanya tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Bu. Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan. Direktur utama memanggil Riko ke ruangannya. Dengan suara penuh hormat, ia berkata, Riko, kamu punya kemampuan yang sangat berharga. Perusahaan berutang banyak padamu hari ini. Rumor mulai menyebar cepat. Riko bakal naik jabatan. Dia bakal jadi staf internasional. Gaji OB bakal naik berkali-kali lipat. Alia dan Marina makin terlihat malu. Mereka sadar dialah orang yang dulu mereka hina sebagai tidak berpendidikan. Padahal kenyataannya mampu menguasai 5 bahasa, menyelamatkan perusahaan, dan memukau investor luar negeri. Di akhir hari, Riko duduk di pantry sambil menatap buku-bukunya. Ia tersenyum kecil, merasa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai. Keesokan paginya, seluruh petinggi perusahaan berkumpul dalam rapat besar. Nama Riko menjadi pembahasan utama. Direktur berdiri dan berkata, mulai hari ini, Riko resmi kami angkat sebagai Liaison Officer Internasional. Tugasnya menangani komunikasi lintas negara, pertemuan dengan investor asing, dan menjadi jembatan utama perusahaan. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Gaji Riko naik berkali-kali lipat. Ia dipindahkan ke ruangan baru dengan fasilitas lengkap. Seragam OB yang selama ini ia kenakan digantikan dengan setelan kerja formal yang membuatnya semakin tampan. Alia dan Marina berdiri di sudut ruangan, menatap Riko dengan perasaan campur aduk. Malu, menyesal, dan sangat terpukul. Mereka tak pernah menyangka OB yang mereka hina habis-habisan justru menjadi penyelamat perusahaan dan kini berdiri setara, bahkan lebih dihormati dari mereka. Setelah acara selesai, Riko melangkah keluar gedung dengan senyum hangat. Ia menatap langit pagi, cahaya matahari menyinari wajahnya seolah mengucapkan selamat. Yang direndahkan hari ini, gumamnya pelan, bisa menjadi penolong terbesar esok hari. Dan begitulah, Riko membuktikan bahwa kecerdasan tidak perlu dipamerkan. Ia cukup dibuktikan. Akhir dari cerita, dengan balasan manis yang pantas ia dapatkan.